Rhea Ripley maafkan Dominic Mysterio. The Wyatt Six dorong mundur Seth dan Creed Brothers. Bron Breakker membelah dua tubuh Dragunov. Selamat datang di Extra Raw, di mana kita akan review episode Raw hari ini tanggal 16 Juli 2024. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe, soalnya aku upload video setiap hari. Let's go. Raw hari ini dibuka dengan Mami Rhea Bloody Ripley. Rhea bilang kalau dia akan urus masalahnya dengan Dominic nanti. Untuk sekarang, Rhea ingin ambil kembali gelar miliknya yang dipegang Liv Morgan. Menyuruh Liv untuk keluar dan selesaikan masalah ini di Raw hari ini juga. Tapi Dom yang keluar sambil membawa bunga mawar untuk minta maaf ke Rhea. Tapi Rhea gak pedulikan Dom dan layar arena menyala dengan Liv yang sedang berbicara. Liv bilang kalau hubungannya dengan Dom lebih nyata daripada hubungan Dom dengan Rhea, karena Liv udah mencium dan lakuin segala hal dengan Dominic. Rhea Ripley muak dan akhirnya menantang Liv Morgan untuk bertanding di SummerSlam, pertaruhkan gelar juara dunia wanita itu. Liv Morgan pun menerima dan peringati Rhea, karena Liv yang sekarang itu sudah beda. Rhea langsung balas, peringati Liv di SummerSlam. Rhea tidak hanya akan menghentikan kekuasaan Liv sebagai sang juara dunia, tapi Rhea akan menghentikan karir Liv Morgan juga di WWE. Senang banget akhirnya Rhea Ripley kembali. Dia itu benar-benar pancarin sinar seorang bintang. Auranya itu fantastis. Tapi ini emang udah jelas segmen persiapan untuk pertandingan Rhea Ripley lawan Liv Morgan di SummerSlam. Liv emang keren banget peranin heel yang manipulatif. Perkembangan karakter Liv di 3 bulan terakhir itu hebat sih. Sementara Rhea Ripley pasti akan selalu mendapat reaksi besar dari para penggemar, karena ya dia itu Rhea Ripley. Dominic mencoba minta maaf tapi Rhea nggak perhatiin Dom sama sekali. Lanjut ke segmen belakang panggung. Dominic coba kejar Rhea untuk minta maaf, dan terlihat Dominic sudah menyiapkan banyak bunga untuk Rhea Ripley di ruangan Judgment Day. Tapi Rhea Ripley masih belum bisa memaafkan. Damien pun hanya bisa senyum-senyum melihat Dominic. Langsung ke pertandingan pertama hari ini antara Sheamus melawan Big Bronson Reed. Pertandingan berjalan dengan lancar tanpa gangguan, sampai Sheamus berhasil menghindar dari serangan Bronson dan langsung hantam Bronson dengan lututnya untuk memenangkan pertandingan. Kemenangan bersih dari Sheamus. Sheamus jarang sekali menang dengan serangan lutut, jadi aku agak kaget pas Bronson gak lepas dari kaitan pin. Pertandingannya fisikal dan fun. Setelah pertandingan, Bronson mencoba akan menyerang Sheamus diam-diam, tapi Pete Dunne menolong Sheamus. Saat Sheamus ingin bersalaman, Pete keluar dari ring dan balikan diri ke ring lagi untuk menyerang Sheamus. Bronson tersadar dan langsung menghantam Sheamus dengan tsunami. Ini berarti Pete Dunne akan berubah menjadi heel. Rekan setimnya, Tyler Bate, sudah diumumkan waktu itu kalau dia cedera dan absen kemungkinan sampai akhir tahun. Jadi Pete mungkin akan mendapat sedikit push sebagai kompetitor tunggal. Segmen The Judgment Day Clubhouse. Rhea dan Damian sedang asik mengobrol. Tiba-tiba Dominic datang dan bilang ke Rhea Ripley kalau dari kemarin dihubungin kok nggak bisa. Rhea heran. Lah dari 3 bulan kemarin itu kemana aja? Sibuk sama pacar barunya pasti. Rhea pun langsung pergi. Dan Carlito yang dari tadi nguping di belakang ngeledekin Dominic. Pindah ke ruangan sebelah. Sami Zayn bilang ke Ilya Dragunov suruh kerahkan semuanya di pertandingan gelar Intercontinental nanti. Ilya pun bilang hal yang sama untuk Sami Zayn. Sami akan pertaruhkan gelarnya di Raw hari ini melawan Ilya Dragunov karena minggu kemarin Ilya selamatkan Sami dari Bron Breakker. Segmen video, Gunther bilang akan bawa kembali prestis dan martabat dari gelar juara dunia yang dipegang oleh Damian Priest. Segmen interview, Zelina Vega sedang diwawancarai tapi tiba-tiba Sonya, Shayna, dan Zoe datang. Zelina nggak terima diganggu dan menantang Sonya Deville untuk bertanding di Raw hari ini. Lanjut ke pertandingan antara Zelina Vega melawan Sonya Deville. Shayna Baszler dan Zoe Stark mengganggu pertandingan yang ngebuat Sonya Deville menjadi pemenang. Kemenangan yang mudah buat Sonya Deville berkat kawan-kawannya. Setelah pertandingan, Sonya, Shayna, dan Zoe menghajar Zelina tapi Kayden, Katana, dan Lyra masuk arena untuk melindungi Zelina. Itu pasti akan menyiapkan pertandingan 6 orang tag team wanita buat minggu depan. Segmen belakang panggung. Dominic tanya ke Damien kok nggak bilang-bilang minggu kemarin kalau Rhea itu kembali. Damien bilang kalau Dom itu terlalu sibuk sama Liv. Dan Dom juga udah bohong ke Damien selama ini.
bilang kalau komunikasian sama Rhea tapi ternyata enggak. Jey Uso datang nanya ke Damien, Rhea itu udah jomblo apa belum? Soalnya Jey pengen deketin Rhea Ripley. Damien bilang ke Dominic suruh tunjukin siapa cowoknya Rhea yang sebenarnya. Dominic pun akan mengurus semua ini. Pindah ke ruangan sebelah, Adam Pearce sedang ngobrol sama wasit. Terus Seth Gable datang bilang kalau Uncle Howdy itu Bo Dallas. Dan Seth akan menantang Bo Dallas di Raw hari ini. Lanjut ke segmen promo antara Damian Priest dan Gunther. Damien membuka segmen dengan menyambut semua penonton di arena. Gunther, yang menang turnamen King of the Ring, dapat kesempatan untuk melawan Damian Priest di SummerSlam. Gunther bilang kalau Damian Priest menjadi sang juara itu tidak pantas, tidak membawa martabat ke gelar itu. Damien bilang kalau dia berjuang keras selama 20 tahun di jalanan demi akhirnya dikontrak WWE dan menjadi juara. Sedangkan Gunther, selama hidupnya itu tidak pernah susah. Damien berharap bisa hantam muka Gunther sekarang juga. Gunther bilang kalau itu salah orang tuanya Damien. Soalnya orang tuanya Gunther itu siapin segalanya biar Gunther sukses. Pas Damien lagi terdabar di jalanan, Gunther itu dapat panggilan banyak dari WWE. Gunther bilang Damien Priest itu hanya sekedar sampah jalanan. Damien membalas dengan bilang Gunther itu hanya seorang pegulat yang membosankan, sombong dan kurang ajar. Gunther gak terima dan mereka pun saling mendorong. Tapi Braun Strowman mencegah pertikaian itu terjadi. Karena Damien dan Gunther sama-sama heel, ini terasa seperti upaya buat jadikan Damien sebagai babyface untuk pertandingan mereka di SummerSlam. Segmen semacam ini tuh cerdas untuk lebih memperlihatkan kepribadian dari kedua bintang itu. Gunther jelas akan menang di SummerSlam, tapi Damien pertahankan gelarnya juga sepertinya ada kemungkinan. Mereka bisa tanding ulang di Bash in Berlin, dan Gunther bisa menangin gelar itu langsung di Jerman. Tapi, komen pendapat kalian gimana? Segmen belakang panggung, Adam Pearce bilang kalau Jey Uso akan melawan Dominic Mysterio hari ini. Bron Breakker masuk ke ruangan dan terlihat emosi. Bron gak terima kok Ilya Dragunov bisa dapat kesempatan tanding gelar juara. Adam bilang kalau Sami yang minta. Bron tambah gak suka dan ngancam akan hancurkan Sami dan Ilya nanti saat mereka bertanding. Tapi Adam udah pekerjakan banyak security untuk menghindari terjadinya hal itu. Lanjut ke pertandingan antara Damian Priest melawan Braun Strowman. Pertandingan berjalan dengan lancar, mereka saling banting, sampai lutut Braun tidak kuat lagi karena diserang Damian, yang membuat Damian bisa ngebanting Braun dan memenangkan pertandingan. Kemenangan yang berkualitas untuk Damian, kasih momentum menuju ke SummerSlam. Braun juga jarang kalah bersih gini, tapi masuk akal juga soalnya Damian kan sang juara tuh dan akan bertanding melawan Gunther di SummerSlam. Setelah pertandingan, Gunther masuk ke ring dan menyerang Damian, tapi Damian berhasil hajar mundur Gunther. Ini tuh cara lain untuk membuat penonton ngedukung Damian Priest. Good stuff. Segmen belakang panggung, Maxxine Dupri, Akira Tozawa, dan Otis sedang membahas akan membantu si Dia atau tidak. Terus Seth Gable datang, bilang butuh bantuan mereka buat melawan Bo Dallas. Maxxine bilang kalau mereka itu nggak lagi bicarain Seth Gable, tapi lagi bicarain Xavier Woods untuk ngebantu dia buat ngelawan Final Testament. Seth Gable terkaget, emosi, dan langsung pergi. WWE umumkan Stephanie Fakir telah debut di acara langsung WWE di Meksiko minggu kemarin. Lanjut ke pertandingan tag team antara Kayden Carter dan Katana Chance melawan Shayna Baszler dan Zoey Stark. Pertandingan berjalan dengan seru, mereka saling hajar satu sama lain, sampai Sonya Deville berusaha mengganggu tapi dicegah oleh Lyra Valkyria. Lyra pun kena tendangan dari Zoey. Mereka langsung hantam Katana dengan jurus mereka dan memenangkan pertandingan. Pertandingannya ternyata cukup bagus loh. Kemenangan Shayna dan Zoey itu pantas karena mereka kan grup baru dan butuh sesuatu yang bikin mereka itu menjadi grup yang keras. Kayden dan Katana selalu asyik buat ditonton, cuma mereka emang gak lagi digunain banget saat ini. Tapi, good stuff. Pat McAfee menunjukkan bahwa The Miz ikut serta di turnamen golf untuk selebriti American Century Championship dan meraih peringkat 85 dari 89 peserta. Pindah ke Judgment Day Clubhouse. Finn Balor dan Jerry McDonough berusaha jelasin kalau Liv emang kemarin ngebantu mereka buat menangin gelar dunia tag team. Rhea Ripley gak masalahin itu. Yang penting, gelar juara tag team sekarang ada di tangan Judgment Day. Dominic masuk ke ruangan dan bilang kalau dia akan lawan Jey Uso karena tadi Jey bilang mau deketin Mami. Dom juga bilang kalau Rhea Ripley itu punyanya Dominic. Rhea heran, kok Dom nganggep Rhea itu milik Dom? Rhea pun langsung pergi. Carlito muncul lagi dan ngeledek Dominic.
Lanjut ke segmen promo dari Drew McIntyre. Segmen ini dibuka oleh Adam Pearce yang menyambut kembali Drew McIntyre dari skorsing karena udah menyikutnya dan menyerang para wasit. Drew mengerti kalau Adam harus melakukan apa yang harus dilakukan minggu lalu, dan Drew siap untuk bicarakan bisnis. Adam bilang ke Drew, kalau pengen lawan si Empang, Drew harus minta maaf ke para wasit yang diserangnya waktu itu. Tapi Drew menolak karena para wasit di WWE udah bikin hidup Drew sengsara. Adam bilang, kalau Drew masih nggak bisa diatur, Drew akan diskors lagi. Saat Drew emosi dan mendorong salah satu wasit, Seth freaking Rollins masuk ke arena dan menyerang mundur Drew McIntyre. Sosok heel seperti Drew McIntyre yang menolak meminta maaf itu cocok dengan karakternya. Dia bukan tipe orang yang meminta maaf karena dalam pikiran Drew, dia itu pikir semua orang yang salah dan bukan dia yang salah. Interaksi Seth Rollins dan Drew McIntyre itu mungkin berujung pada pertandingan di antara mereka. Kalau misal ternyata Punk masih cedera, mereka bisa bikin Seth lawan Drew di SummerSlam dan bikin Punk lawan Drew di Bad Blood. Kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah. The Wyatt Six membajak acara Pat McAfee dan kirimkan kaset jadul itu ke sana. Pat udah kasih kaset itu ke tim produksi dan mereka akan memutarnya. Video itu menunjukkan Eric Rowan yang sedang diwawancara Uncle Howdy. Eric sangat emosional karena kehilangan dua saudara. Saat Eric lagi terpuruk, dia telah menolongnya. Eric berjanji akan menolong mereka yang alami kisah sepertinya. Eric bilang, topeng itu memancarkan suatu harapan. Ini adalah giliran Eric Rowan yang menjelaskan mengapa dia menjadi bagian dari kelompok Wyatt Six. WWE meluangkan waktu dengan meminta para anggota Wyatt Six untuk menceritakan kisah mereka, yang merupakan hal yang baik karena hal itu mengajarkan penonton tentang siapa sebenarnya orang-orang yang ada di kelompok tersebut. Kesaksian video yang kuat dari Eric Rowan. Terlihat emosi yang nyata juga. Good stuff. Lanjut ke pertandingan antara Jey Uso dan Dominic Mysterio. Pertandingan berjalan dengan lancar sampai Liv Morgan datang untuk mengganggu. Saat Dominic protes ke Liv, Jey menendang Dom dan lagi-lagi mereka jatuh bersamaan. Liv langsung balikan tubuh Dom sehingga Liv bisa mendominasi posisi. Tapi musik Rhea Ripley terdengar dan Rhea masuk ke arena. Liv lari kabur ke area penonton. Saat Dom masuk ring, Jey siap luncurkan spear untuk memenangkan pertandingan. Pertandingannya lumayan, tetapi jelas adegan-adegan di luar ring itu mengurangi keseruannya. Bagaimanapun, Liv Morgan yang melarikan diri itu sesuai dengan karakternya. Sementara Jey memanfaatkan situasi untuk kalahkan Dominic. Setelah pertandingan, Jey Uso berlagak minta ke Rhea untuk menelponnya nanti, tapi Rhea abaikan itu. Segmen belakang panggung, Dom terlihat kesakitan. Damien datang mengasihani Dominic. Terus dia datang membawa bunga mawar hitam itu. Rhea bilang kalau Rhea itu bukan milik siapa-siapa, tapi Dominic itu milik Rhea Ripley dan memberi bunga itu ke Dominic. Dominic pun tersenyum. Lanjut ke segmen promo dari Chad Gable. Chad menantang Bo Dallas untuk masuk ke arena. Bo pun berjalan tanpa musik. Tapi sebelum sampai ke ring, Bo diserang oleh Creed Brothers. Mereka bertiga pun ngehajar habis Bo Dallas. Tapi Bo terlihat senyum dan tertawa-tawa. Mereka lanjut membanting, memukul Bo, tapi Bo tetap cekikikan. Sampai akhirnya, lampu arena padam. Keempat anggota Wyatt Six datang, masuk ke ring. Chad Gable dan Creed Brothers langsung mundur ketakutan. Bo Dallas dan para anggota Wyatt Six berpose di tengah ring untuk mengakhiri segmen. Ini adalah sesuatu yang baru dari grup Wyatt Six sejak kita melihat Bo Dallas di luar sana tanpa kostum Uncle Howdy. Senang juga melihat The Creed Brothers akhirnya bergabung dengan Chad Gable. Jelas ini masih dalam tahap awal untuk kedua grup itu, setidaknya ada beberapa kemajuan lagi lah di minggu ini. Langsung kita lanjut ke pertandingan utama di Raw hari ini, kejuaraan gelar Intercontinental antara sang juara, Sami Zayn melawan Ilya Dragunov. Pertandingan berjalan dengan lancar, luar biasa, mereka saling hajar, mereka saling banting, tapi lagi asik-asiknya, tiba-tiba Bron Breakker masuk arena dan lari secepat kilat, langsung seruduk Ilya Dragunov, membuat wasit terpaksa harus hentikan pertandingan. Pertandingan berlangsung sangat baik, tetapi nggak kaget juga sih sama hasilnya. Soalnya di awal juga udah dikasih tahu kalau Bron bakal ngerusuhin. Kalau dikasih waktu sekitar 10 menit lagi, pertandingan ini bisa menjadi pertandingan yang klasik. Tapi ya mau gimana lagi, pertandingan itu emang tujuannya untuk mengatur kembalinya Bron, biar Bron kembali lagi ke skena perebutan gelar. Selesai pertandingan, Sami Zayn berusaha hajar balik Bron, tapi Bron akhirnya bisa banting Sami di ring
dan langsung lari mantul-mantulin tubuhnya dari tali dan langsung seruduk Semi dengan brutal. Raw hari ini diakhiri dengan Bron Breakker berdiri tegak di atas Sami Zayn dan Ilya Dragunov yang terkapar. Kayaknya sih ini pasti mengarah ke pertandingan Bron Breakker melawan Sami Zayn di SummerSlam. Tapi mereka juga bisa masukin Ilya Dragunov biar jadi pertandingan 3 orang. Menurut kalian bagusnya gimana tuh? Komen di bawah. Secara keseluruhan, ini adalah episode Raw yang solid. Alur cerita utamanya adalah cinta segitiga Rhea Ripley, Liv Morgan, Dominic Mysterio. Tetapi mereka juga menambahkan beberapa hal menarik lainnya untuk persiapan menuju acara premium SummerSlam bulan depan. Menurut kalian gimana Raw hari ini? Bagus? Gak bagus? Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 4.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Forbidden fire on Nico, burning for love we can hold. I wish we were impossible. Yeah, we're playing con Nico.